Saya nggak ketebak juga itu adalah Ransimba Bogor yang tampaknya tiap tahun ganti pelatih nih Neo. Lu sebagai Koroki nih orang luar kaget ya ganti-ganti. Gimana gue yang ngerasain loh 5 pelatih dalam. Tapi pelatih favorit lo siapa so far di Rans? Coach Tony. Coba kenapa tuh kalau lo favorit? Kenapa gue bilang Coach Tony? Katanya waktu lu SMA di Malang itu sebenarnya lu tuh nggak menjadi pemain yang disorot sama banyak loh. Bener? Emang bener sih gue. Karena apalagi gue di Malang. Tim pertama lu kalau gue nggak salah itu adalah Satria Muda. Nah itu bagaimana akhirnya Satria Muda bisa ketemu seorang Daniel Salamena. Kalau lu lihat dari evaluasi melawan Dewa, itu apa yang menurut Daniel bisa diimprove lah dari tim? Kita tuh kalau Rans emang kurang konsisten. Seberapa akan kangennya lu sama seorang Devon Van Oostrum? Dia bakal tetap andil dalam Rans juga. Wah. Ya nggak bisa dibuka sekarang, Iya. tapi Kemarin pas lagi scrimmage lawan Hang Tua tuh udah, wah tensi udah tinggi banget tuh. Masih pre-season bos. Karena bintangnya Hang Tua, Fishaiful Amir itu akan pindah dan juga bermain di Ransimba Bogor tahun ini. Apakah lo akan siap bermain bersama If nih di Gor Ciracas? Gue rasa sih If pasti akan diteriakin sih. bakal banyak yang bu. Pasti sih, gue sih yakin gue gak mungkin enggak. Buat Sobat IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan hari ini kita harus berterima kasih nih sama bintang tamu kita karena dia sudah menerobos macetnya kota Jakarta 1,5 jam guys untuk nyampe ke studionya IBL. Dan pastinya juga gue harapkan dia bisa meramaikan nih untuk MVP race di season IBL 2026. And of course, ini adalah franchise player dari Ransimba Bogor. We have Daniel Salamena. Sup, halo. Sup guys, IBL fans. Gimana kabarnya Nil? Melewati macet 1,5 jam? Sebelumnya mohon maaf sekali, mohon maaf sudah menunggu. Karena emang ya namanya juga Jakarta ya kok ya. Kita nggak bisa menebak. Awalnya gue lihat maps nih. 30 menit. Aman. Jalanlah setengah 6. Setengah 6, jalan. Dah, naik Grab, Jir, kok di depan Spark nih gak jalan-jalan ya? Wah, ini udah gak bener nih, gak jalan. Bener sejam di situ. Waduh. Emang tapi hari ini hujannya awet sih. Iya, awet. Jadi gak ketebak. Iya, jadi gak ketebak macetnya Jakarta. Yang gak ketebak juga itu adalah Ransimba Bogor. Yang tampaknya tiap tahun ganti pelatih nih Neo. Sejak lu ada di Rans kayaknya nih pelatih Coach Wahyu ya dari awal ya. Coach Wahyu. Coach Thomas. Tony, and now Coach Brian Rossum. Ada Coach Ambong. Oh, Coach Coach Ambong. 5. Sempet ya. Makanya ya orang luar aja, lu sebagai Koroki nih orang luar kaget ya ganti-ganti. Gimana gue yang ngerasain loh 5 pelatih dalam 2 tahun. 2 tahun ya? Dalam gue 2 tahun di Rans. Oh, wow. Oke, gue sih langsung pertanyaannya to the point aja sih. Gue tahu Coach Brian baru 4 hari. Tapi pelatih favorit lo siapa so far di Rans? Di Rans? Iya. Tetap Coach Tony. Coach Tony. Coba kenapa tuh kalau lo favorit? Kenapa gue bilang Coach Tony? Coach Tony itu gue ada bencinya juga sama dia. Oke. Di awal season. Maksudnya ya ini secara keseluruhan lah kita ceritanya. Pasti ada love and hate relationship lah. Di awal tuh gue awal banget dia datang, di scrimmage kita dapat minute, maksudnya kita dikasih main, disuruh ya udah coba ini dia rotasi semua pemain. Setelah itu gue mikir kayak gue bisa deh dapat minute lah. At least tuh gue targetnya dapat minute play, gue bisa nunjukin sesuatu. Karena gue maunya tuh buat karir gue ada progres. Sampai di mana mau season, kok udah kelihatan latihan kok gue sering di samping ya. Gue udah mulai, ini udah ada yang nggak bener nih. Sampailah di match pertama. Di match pertama, main kuarter 2, sisa 2 menit, 3 menit. Ini udah nggak kondusif nih, udah nggak kondusif nih. Itu lawan KBS ya? Itu lawan KBS game pertama, benar. Nah, gue mikir, ini kenapa ya? Apa ya yang salah dari gue ya? Karena emang dalam setiap latihan, dia tuh udah ngedoubt gue banget. Dia udah kayak, Daniel tuh tugas lu udah ngedrive aja. Maksudnya, di satu sisi di mana gue ini harusnya, maksudnya bukan harusnya ya. Shooter ya? Mungkin orang mengenalnya gue seorang shooting guard lah. Dari tahun lalu, gue sama Coach Cacing, gue dikenalnya sebagai shooting guard. Pas sampai,
gue nggak disepercaya itu ya. Tapi even di game pertama pun ya gue masih tetap nyumbang 3 point lah, at least gue kayak kenapa, apa yang salah dari diri gue. Setelah itu beberapa game gue cuma minute play dikit, gue sama kayak ngobrol lah sama asisten. Ada Coach Ambong, Coach Pawe, Benda. Coach Sile. Coach, gue salah apa ya? Apa yang harus gue lakuin biar dia tuh bisa percaya sama gue? Tapi emang di satu sisi emang ada mungkin ya Coach Ambong, Pawe, dan Coach Sile itu juga mungkin ngebantu juga lah buat gue. Mungkin ya gue sebagai bisa dipercaya sebagai defender. Dia jadi ngomongin ke Coach Tony-nya, ya Daniel ini ada nih bisa ngebuat defend. Akhirnya di satu sisi dia percaya setelah lawan Hawks di game keempat kalau nggak salah. Nah di situ baru dia percayain gue lah. Udah kayak dikasih kesempatan emang buat defense lawan ya. Emang gue dari tahun lalu even zaman Coach Sachi pun ya emang defender juga dari dulu. Jadi dari situ emang dia udah mulai gue udah mulai dipercaya nih, Nah dari situ dia udah mulai ngasih masukan. Makin lama ya, oh ternyata sebenarnya dia baik kok. Dia maksudnya dia bisa buat pengalaman, maksudnya di dalam lapangan tuh jam terbang lu tuh berguna gitu loh. Kayak jadi lu nggak sia-sia main sama dia cuman kayak dapet ini. Tapi lu bisa berkembang lah buat kedepannya lu bisa jadi lebih baik. Nah di situ jadi gue mikirnya ya, dia salah satu pelatih yang terbaik lah selama nge-coach gue di Rans menurut gue. Tapi gue pengen tahu ya, itu kan pertama kali lu bilang katanya abis lawan Hawks dia mulai terbuka, mulai buka dirinya lah, dan juga mulai kasih feedback. Feedback apa tapi lu inget gak? Feedback apa yang dikasih setelah itu? Ini ada satu, gue ada agak-agak lupa inget lah. Ada satu kata, itu kata yang gak pernah dia bilang selama dia ngelatih gue lah, masih selama di Rans. Terus pas setelah lawan Hawks, gue ikut dia ke presscon. Ya abis ya walaupun dia habis sambil dengan tensinya dia ya, dia bilang good job and I wanna see you be better every day. Di situ gue langsung kayak wah ini tumben banget dia bisa bilang kayak gini. Ini jadi kayak wah tergerak lah hati gue. Dalam hati situ ya gue maksudnya langsung cerita aja ke bokap gue, ke nyokap gue kayak gue dipuji loh sama Coach Tony. Mungkin ini salah satu jalan yang terbuka lah buat gue. Gitu. Itu yang menurut gue kayak dia ngasih feedback ke gue tuh, oh ya berarti emang gue benar-benar bisa berkembang gitu. Tapi lucu ya ternyata lu walaupun udah main profesional cukup lama, karena tahun berapa? 5? Sekarang 4. tahun 2022, 23, 24, 25. Masuk ke 5. Masuk ke 5 kan? Tapi masih bisa gitu kalau dipuji sama pelatih bisa telepon bokap, nyokap gitu. Gua karena bokap gua tuh emang bokap gua dan nyokap gua tuh support gua banget kok. Jadi gua ya mau nggak mau ya gua seneng banget kalau disupport orang tua gua tuh. Jadinya main di lapangan tuh walaupun itu gua main jelek, main bagus, gua lebih kayak tenang aja sih. Kayak ada yang support gua, doain gua. Nah sebelum kita masuk ke bahas nanti tentang Rans tahun ini, pastinya ada pelatih baru, ada bintang baru juga masuk ke Rans. Gue mau flashback dulu sih. Ini kemarin baru dapet pertanyaan titipan nih dari teman kita, Nicholas Keneshi. Ini katanya waktu lu SMA di Malang kan? Gue SMA di Malang. Iya, katanya waktu lu SMA di Malang itu sebenarnya lu tuh nggak menjadi pemain yang disorot sama banyak klub, bener ya? Emang bener sih kok. Karena apalagi gue di Malang dan gue berada di SMA yang sebenarnya prestasinya juga nggak yang dilihat-lihat banget. SMA apa namanya? Kasih shout-out dulu dong. Shout-out buat SMA Negeri 10 Malang. Terus, jadi kan itu kata lu kan nggak terlalu banyak disorot. Jadi bagaimana akhirnya lu bisa menentukan jalan hidup lu ya basket gitu dan lu pengen masuk ke profesional? Jadi gini dulu kok. Gua kan emang SMA di SMA Negeri. Dan gua sama sekali dari SMP gua mengenal basket sampai gue SMA kelas 2 itu gue nggak pernah kenal klub. Gue nggak pernah kayak ikut klub sini, nggak pernah. Sampai di klub gue kelas 2 gue kayak join lah. Gue pengen pengen join deh, coba klub lah. Nah itu di mana pelatihnya itu si Coach Yayan.
Oh, Coach Yayan. Eka Yana. Enrique Nah, Yana, legend. The legend. Oke. Nah, di situ. Nah, dari situ gue berkembangnya sama dia. Jadi apa-apa gue tiap beres sekolah, gue latihan klub sama dia. Gue ada individual apa gue sama dia. Jadi semuanya tuh sama dia. Oke. Nah, jadi dari situlah gue mungkin bisa mengenal dunia luas lah. Dunia luas perbasketan tuh gue dari Coach Eka Yana semuanya. Lu nggak diajarin? Iya, lu harus tahu kok, dia kalau ngajarin pasti ada aja momen-momen itu. Pasti dia kayak, lu coba deh kayak begini. Nah, ada gerakan yang dia ngajarin kayak, Kocan, kayaknya itu nggak dipakai di dalam game. Lu harus coba tapi, nah, dia harus selalu begitu. Pasti ada satu ajaran yang pasti dia mind blowing lah pasti dia. Lu pernah nonton dia main nggak tapi? Pernah? Pernah lihat highlights Oh, kalau nggak lihat highlights ya? kalau nonton langsung nggak. Ya, lu masih kecil, masih iya, makanya gua umur masih berapa deh? itu gue belum kenal basket Iya. kali kok. Nah itu kalau highlight gue sering lah. Maksudnya kan dia tetap legend dong kok. Jadi pasti tetap highlightnya tuh pasti seliweran lah di Instagram di mana tetap ada. Salah satu pemain yang menurut gue paling atraktif sih. Iya pasti. Dan kayaknya underrated juga sih. Dia jago banget sih. Jago banget. Nah terus setelah lu latihan sama Mas Yayan, gimana caranya? Tim pertama lu kok gue nggak salah itu adalah Satria Muda. Ya sebagai practice player. Iya, sebagai practice player. Nah Ya. itu bagaimana akhirnya Satria Muda bisa ketemu seorang Daniel Salamena? Ini yang gue inget ya kok. Hmm. Dulu itu gue ada namanya Porprov di Oke. Malang. Nah ada pelatih Porprov gue, dia mendatangkan seorang Coach Mbing. Oh, oke. Coach Mbing zaman itu dia Asisten masih coach. jadi komisioner di SM kalau nggak salah. Komisioner. Oh, komisioner. Iya. Oke. Komisioner di SM. Nah dari situ dia nawarin, mau coba nggak trial di SM? Tapi nggak langsung, ya gas nggak. Ada beberapa waktu akhirnya, oh ya boleh coach, kita coba. Nah dari situlah coba trial di SM. Sekitar awalnya mau minta 2 minggu, tapi ternyata lebih jadi 2 bulan atau 3 bulan awal tuh. Karena mereka udah mau bubble Cisarua. Zaman itu mereka mau berangkat. Akhirnya pokoknya aku dihabisin sampai mereka berangkat, terus aku balik ke Malang. Sampai nunggu jadi beres itu baru mereka bilang, nanti kita kasih infonya setelah bubble ini ya. Jadi kalau emang kamu mau lanjut atau enggaknya, pokoknya setelah bubble ini kita kasih info update-nya gimana. Situlah baru aku kenal sama Satria Muda. Dan waktu itu belum sempet bertanding kayaknya secara formal. Waktu itu nggak pernah sama sekali. dipinjamkan ke Bima Perkasa Bima Perkasa Jogja. Jadi waktu setelah bermain di Bima Perkasa Jogja, ya istilahnya ada pertukaran pemain. Ya, ada pertukaran pemain. Antara Daniel Salamena dengan Carl Patrick Gloria. Kalau gue mau nanya dalam hati lu ya, dalam hati lu nih, deep down inside. Lu ada rasa penasaran gak sih pengen main buat SM? Sangat. Oke. Sangat. Itu dulu emang gue kayak pas masuk SM, udah gue pengen gue gede di sini nih. Kayak pengen nyoba bagaimana rasa pakai jersey birunya. Ini dulu ya, tapi dulu. Ini disclaimer-nya dulu. Ya kita lagi Dulu. flashback guys. Ya, ini Nah, dulu itu emang kayak ada kayak perasaan kayak pengen banget main. Apalagi dulu masih ada Kak Arki, Kak Hardi, Kak Afan ya. Maksudnya siapa sih yang nggak mau main sama mereka? Jadi kayak pengen banget gitu dulu. Tapi sekarang udah Purple Gang. beda jalur kita. Tapi pernah tidur tim SSM? Lama kok. Gue tuh di SM itu sekitar 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Cukup lama ya. Jadi 2021 sama 2022. Tapi sekarang ini setelah lu pindah ke Rans, kalau lu flashback dikit lagi juga, apakah lu merasa ini sebenarnya blessing in disguise gitu loh, untuk lu ke Rans akhirnya bisa punya kesempatan kemarin ini IBL All Star juga, 4 besar udah dapat menit gitu. Yeah. Lu kok di SM kan kita belum tahu. Bener sih, tapi emang bener sih. Such a blessing tuh maksudnya gue bersyukur banget. Mungkin ini jalan Tuhan. Kayak buat gue, ya mungkin SM ini bukan jadi tim yang terbaik buat lo. Kayak dikasih jalan di Rans ini. Karena ya, satu sisi walaupun gue kayak ada rasa kayak penasaran dan kecewanya. Maksudnya gue gak sempet main di SM. Tapi gue bisa berkembangnya sama Rans. Jadi di situ menurut gue kayak, ya blessingsnya di situ sih. Dan sekarang boleh dibilang
Ya kalau menurut gue ya, nomor 1, player number 1-nya yang lokal ya, kita ngomongin lokal ya. Harusnya Daniel Salamena sekarang. Di Rans. Enggak. Tetap ada Gigi. The one and only, Galang Gunawan. Itu boleh dibilang paling veteran lah. Kalau itu paling veteran lah, itu yang paling harus didengerin sama semua pemain Rans. Cuma kalau kita ngomongin, actually menurut gue kalau kita ngomongin Rans Simba Bogor, sekarang di otak gue yang keluar paling pertama pasti image-nya Daniel Salamena. Menurut gue itu hal yang bagus nggak sih kalau lu tuh bisa identik dengan satu tim itu already? Ya mungkin itu ya perspektif dari orang luar ya. Kita kan nggak bisa mengatur bagaimana cara berpikir orang atau cara menilai orang kan. Tapi ya emang banyak yang bilang kalau ya identiknya Rans tuh ya emang Daniel Salamena. Tapi ya kalau menurut gue ya Rans tetap jadi Rans lah. Maksudnya kita nggak cuman Daniel Salamena juga enggak. Tetap masih ada banyak, masih ada Suryadin, Kak Galang, Kak Dani, masih banyak lah. Maksudnya jadi kalau emang orangnya menilai itu ya gue say thank you buat lu juga kok. Kalau emang lu berpikirnya gitu. Karena menurut gue udah harus mulai dipasarkan nih kalau franchise player-nya Rans itu adalah Daniel Salamena. Apakah sudah siap memikul beban tersebut, Nil? Kalau buat mikul ya gimana ya bilangnya? Sebenarnya karena menurut gue pribadi sih kok maksudnya kita masih ada pemain yang maksudnya kita tuh banyak pemain yang di Rans tuh mereka tuh talent banget. Maksudnya bisa dibuat franchise player juga masih banyak lah. Masih ada Nando, Hafiz. Maksudnya mereka yang punya talentnya juga bagus-bagus gitu loh. Jadi menurut gue sih nggak cuma gue tapi mereka juga bisa. Tapi lu paling ganteng kayaknya. Enggak. Kayak paling menjual kayaknya Daniel Salamena, ya nggak guys? Ya nggak? Coba komen di bawah. Tapi Neil, gue sampai bingung mau nanya apa di sini. Oke. Tahun lalu 4 besar. Apakah lu masuk ke season ini merasa lebih tertantang atau lebih terbebani untuk bisa lolos ke final? Kalau dalam diri gua lebih ke menantang sih. Di tahun baru ini, karena menurut gua tiap tahun tuh tahun yang menantang buat gua. Selama di Rans ya. Karena di satu sisi pelatih tuh selalu ganti. Bagaimana gua harus menyesuaikan diri gua sama pattern baru lagi, sama bagaimana pelatih mau ngaturnya tuh. Pokoknya masih banyak lah yang harus gua apa ya istilahnya harus mix lah, harus sama jadi match up lah sama apa yang pelatih mau. Jadi menantang banget lah dan challenging-nya tuh bagaimana gue udah harus berpikir gue harus berkembang. Jadi gimana tahun depan kalau emang tahun lalu porsi gue segini, ya tahun depan gue harus bisa jadi lebih baik lagi istilahnya. Jadi gue harus be better lah, tiap tahun tuh gue harus ada progress kalau yang gue mau seperti itu. Kalau lihat dari evaluasi melawan Dewa di semifinal, itu apa yang menurut Daniel bisa diimprove lah dari tim? Kalau di gua sih emang gua liatnya emang kita tuh kalau Rans emang kurang konsisten. Kita bukan menjadi tim yang dimana dari quarter 1, 2, 3, 4 kita bisa main effortnya 100% terus. Itu belum bisa, kita belum berada di level tim yang kayak gitu. Jadi menurut gue emang yang harus kita tingkatin tuh pertama effort dan konsistensi kita. Jadi kalau misalnya kita udah dua itu kita PR-nya kita bisa selesaiin, menurut gue kita bisa mampu buat sampai final tuh bisa banget. Tapi kelihatan sih dari beberapa kali kalian scrimmage game ini, kelihatan tuh dari awal sampai akhir kalian ngegas terus, lalu juga mainnya lebih physical kalau menurut gue. Apakah itu mungkin memang kalau karena ini Daniel lihat, apakah emang ini udah salah satu cara untuk nantinya ke depannya bisa konsisten terus? Ya itu mungkin bisa jadi menurut gue itu salah satu evaluasi dari manajemen dan pelatih juga. Yang mungkin pandangannya mereka dan pandangan gue juga sama mungkin ya kok. Jadi mereka melakukan, memang kita bener-bener dibendung banget selama off season. Kita bener-bener gak punya libur kok. Iya, gue denger gak libur katanya. Kita bener-bener gak punya libur dari kita season beres lawan Dewa, kita cuma dikasih waktu rest 2 minggu. Terus persiapan All Indonesia,
Kalau Indonesia selesai, kita cuma kasih libur 2 hari, kita lanjut latihan. Wah. Karena itu 2 hari Sabtu Minggu juga sih kok. Sabtu Minggu, Senin lah, plus Senin. Lu Senin lah ya. Itu langsung kita udah lanjut latihan sampai detik ini. Wow, gila. Bener no rest, guys. Bener-bener nores. Karena emang mungkin menurut gua kayaknya manajemen juga punya target yang baru. Lagi emang mereka kalau nggak salah di presscon kemarin, launching tim kemarin, mereka juga pengen masuk final juga. Mau mencoba bersaing di final. Pastinya lah, apalagi sekarang juga dengan peraturan baru 3 asing ini tampaknya terbuka lah semua chance untuk bisa masuk, semua tim chance itu lebih besar lah untuk bisa masuk ataupun juga bersaing ke final. Tapi gue mau tahu dulu sih pertanyaan saya yang sebelum gue lupa. Seberapa akan kangennya lo sama seorang Devon Van Oostrum? Apa yang paling lo kangenin lah nanti lah, next season tanpa ada Devon? Devon Van Oostrum. Dia salah satu orang yang menurut gua kok pribadi tukang marah. Tukang marah, lu yang sering ngomelin. Lu yang sering ngomelin soalnya. Itu akan menjadi headline khusus ya. Headline khusus di anak-anak Rans. Bagaimana menilai dia. Pasti, itu udah pasti. Karena emang di latihan, mau di game, dia selalu emang kayak begitu. Emang mungkin temperamennya emang tinggi. Kalau udah di lapangan tuh emang tinggi. Tapi emang bakal kangen banget sama dia dengan ocehan-ocehannya dia. Dengan... Ya, tapi walaupun dia banyak ocehan, tapi dia tetap orang yang kayak sportif juga buat kita. Dia selalu ngasih tahu, ya lu harus kayak begini. Tapi emang mungkin caranya dia berbeda. Caranya dia emang dengan temperamen dia yang tinggi. Jadi ya bakal kangen banget sama dia. Dan dengan segala atraksi passing-passingnya dia juga, itu bakal dikangenin banget. Ya pokoknya kalau emang Devon tuh emang tetap bakal kangen lah. Karena yang gue denger pun kemarin dia bakal tetap ada andil dalam Rans juga. Wow. Kayak tanya sih bakal jadi apa. Ya nggak bisa dibuka sekarang, tapi akan tetap ada ambil andil dalam Rans. Itu doang guys, spill-nya. Spill tipis dari Daniel ya. Jadi Devon mungkin ntar masih bisa ketemu tuh di Bogor ya sama Devon. Gue belum ngadu biliar sama dia sih. Ya, coba deh. Dia nggak seberapa jago juga sih. Nggak seberapa jago ya? Nggak seberapa jago. Gue juga nggak jago sebenernya sih. Coba buat konten aja. Buat konten sama Devon. Dia chill banget loh. Kalau di luar lapangan, chill banget. Oh, chill banget. Dia emang salah satu orang yang easy going juga. Iya. Ya, ayo makan sayur. Gas. Makan sayur tuh makan Padang. Oke. Makan Padang. Makan Padang juga deh. Ya, makan Padang. Kalau nggak salah kayaknya pas dia di sini juga sama Koroki, dia juga cerita deh makan Padang. Ya, nasi rendang. Iya, betul. Pokoknya dia salah satu makan favoritnya dia juga. Betul. Rendang. Mau ngopi kemana, dia juga easy going lah kok. Dia emang chill banget orang di luar. Di luar basket tuh dia emang orang yang sangat chill lah. Ngomongin tentang physicality dan juga efforts, kemarin pas lagi scrimmage lawan Hang Tuah tuh udah, tensi udah tinggi banget tuh. Masih preseason bos. Masih preseason udah, kayaknya game 4 kali guys. Berhenti gara-gara mereka ini saling, ada yang trash talking, ada yang marah ketabrak, terus ada pelatih juga marah-marah sama ini. Sebenarnya ada apa sih dengan kalian dan Rans, kalian dengan Hang Tuah dari tahun lalu, dari Gor Ciracas itu? Sebenarnya kita nggak bisa ngomong kayak menjelaskan sedetail apa ya. Cuman mungkin itu tensi yang mungkin terbawa dari beberapa game terakhir. Mungkin dari IBL, dari scrimmage sebelum IBL tahun lalu. Juga mungkin itu tensi yang selalu terbawa. Oh kalau lawan Hang Tuah nih, karena apalagi notabene Hang Tuah ini rata-rata juga dulu mantan pemain Rans juga. Jadi mungkin saling ada egonya, saling ada tensinya juga ada. Gak mau kalah. Jadi kan di dalam lapangan tuh kalau ketemu mereka pasti ada aja selalu yang buat ribut tuh pasti ada gitu pasti. Jadi ya mungkin gara-gara tensi-tensi itulah jadinya kita sering berantem, bukan berantem juga sih. Nggak berantem lah. Bukan berantem sih, lebih ke panas aja. Panas aja dah benar. Lebih ke panas aja. Panas.
Apalagi tahun ini guys, Hang Tuah lawan Rans akan lebih panas lagi guys. Karena bintangnya Hang Tuah, Vishaiful Amir itu akan pindah dan juga bermain di Rans Simba Bogor tahun ini. Gua sih udah harus wajib banget datang nanti pas Rans itu main di Gor Ciracas. Lu tahu kan Gor Ciracas ramai apa nih? Udah pasti, itu udah full house pasti. Karena emang mungkin mereka penggemar dan fansnya Hang Tuah tuh banyak banget sih jujur. Gua kaget tuh kok. Apakah lu akan siap bermain bersama If nih di Gor Ciracas? Gue rasa sih If pasti akan diteriakin sih. Bakal banyak yang bu. Pasti sih, gue sih yakin, gue gak mungkin enggak sih. Ya itu mungkin ya apa ya, itu salah satu resiko jadi pemain basket juga ya kali kok ya. Maksudnya ya namanya juga kita kontrak, pemain yang berkontrak ya. Ya nggak selalu kita bisa di situ terus. Kalau emang ada tawaran yang lebih bagus, otomatis ya kenapa nggak diambil. Jadi kalau dibilang siap atau nggak siap main sama Kaif ya tetap harus siap. Siapapun lawannya, siapapun yang bakal masuk di dalam lapangan, ya tetap harus siap lah. Nggak apa-apa If, terima kasih sudah menaikkan views-nya IBL nanti ini pas lagi bertanding di Gor Ciracas. Pasti sih, itu pasti. Engagement pasti naik. Pasti, itu udah pasti. Jadi terima kasih banyak If udah pindah. Apalagi Kak If kan sebagai, ya istilahnya yang tadi Iya, ke Rocky bilang kayak, kalau lu lihat kan gua udah jadi wajah identik Rans. Nah kalau Kak If kan udah wajah identiknya Hang Tuah juga kan. Jadi pasti bakal hype lah pas itu pertandingan. Oh itu udah pasti hype banget sih. Gue udah gak sabar banget sih untuk game itu. Oh my God. Tapi so far, first impression lo, walaupun karena masih latihan bareng lo ya, belum bertanding sama Vishaiful Amir. First impression lo gimana tentang If dan juga bagaimana kira-kira kalian bisa main bareng? Karena kan posisinya agak mirip ya. Okay. Kalau buat main, gue belum lihat bagaimana cara Kak If main selama di Rans ya. Karena Kak If juga masih recovery dari cederanya. Jadi belum connect juga, dia belum sampai kontak juga latihannya. Jadi ya gue harap sih tetap, karena kita udah satu tim ya, tetap jadi harapannya ya bisa connect satu sama lain, udah connect dan ya hustle bareng-bareng jadi satu tim. Apalagi kan Kaif juga pemain yang hustle juga kan ya, walaupun mirip sama posisi gue juga Kaif, tapi gue rasa ya kita pasti bisa saling melengkapi juga lah pasti. Dan kalau KJ Buffen dan juga Aaron Filler kembali lagi sekarang ini, menurut lu kenapa penting banget nih untuk Rans mempertahankan dua pemain asing ini? Mereka salah satu pionir Rans juga sih. Maksudnya kenapa kita bisa sampai di semifinal ya salah satunya gara-gara mereka juga. KJ 40 poin, Aaron 32 poin. Ya walaupun emang kita tahun lalu dikenalnya mungkin tim pemain asing, yang dimana notabene mereka yang selalu skor, tapi ya tetap ada lokal yang berkontribusi juga. Tapi emang mereka tuh yang pion pentingnya ya di mereka. Jadi Rans mengambil mereka lagi tuh ya itu udah mungkin keharusan sih. Karena emang kalau mau mempertahankan pondasi Rans ya mereka berdua ini emang sangat penting menurut gua kok. Gampang gak main sama mereka? Mereka tuh gampang banget kok. Menurut gua kenapa gua bilang gampang tuh karena mereka tuh hustle banget. KJ hustle. KJ tuh bener-bener dia gak mau kelihatan sakit. Dia even kayak udah jatuh sesakit apapun, dia tetap berdiri kayak, enggak, gue biasa aja. Anak muda. Nah, itu mungkin dia. Dan kalau Aaron tuh dia emang ya gak gampang apa ya istilahnya. Dia kayak gak gampang terpancing emosinya. Dia tuh tenang banget. Mau lawan siapapun dia kayak tenang aja. Jadi orang gak bisa nebak dia nih. Kapan dia emosi lagi mau ngapain. Jadi Aaron ke bapak-bapakan guys. Bener sih kayaknya, bener. Jadi main sama mereka tuh enak banget sih kok. Nyaman lah. Dan mereka juga gak yang egois mau main sendiri juga. Enggak. Mereka juga masih mau share bola. Jadi seneng sih main sama mereka. Iya, soalnya juga kalian Rans itu tahun lalu seingat gue ya, mungkin satu-satunya tim kali. Bisa ngalahin SM 2 kali dalam regular season. Ngalahin Dewa United di home Dewa.
mengalahkan Pelita Jaya di home Pelita Jaya. Jadi kayaknya seinget gue yang bisa ngalahin top 3 tim itu hanya Ransimba Bogor tahu. Jadi kenapa harus diganti-ganti kan? Iya, karena emang ya pondasinya udah ada nih dan pionnya ya kita udah terlihat jelas siapa pionirnya gitu. Dan sekarang ganti pelatih, Coach Brian Rossum baru latihan 4 hari. Seberapa banyak menu kira-kira yang udah dikasih dan juga apakah udah ada kayak sedikit mungkin ngobrol-ngobrol sama Daniel, harapannya dia mungkin? Kalau dia ngobrol sih belum ada dia mau ngobrol personal sama gue ya kok. Tapi ya kalau dilihat dari isi patternnya dia, menurut gua ini mungkin bakal works banget, apalagi kemungkinan besar Rans itu kita mengandalkan point guard lokal. Jadi menurut gua ini bakal works banget kayaknya buat patternnya ya, karena apalagi kita punya tumpuan di KJ, di Aaron, dan patternnya dia sangat pas lah menurut gua buat mereka berdua juga. Dan lokalnya menurut gue harusnya lebih gampang buat menyesuaiin. Bahasa Inggris lo oke tapi ya? Dikit-dikit kok. Gimana dikit-dikit? Udah sama Coach Tony, sekarang Coach. Dikit-dikit. Kalau mereka ngomong ya ngerti lah tetap. Cuman kalau ngobrol ada agak susah dikit. Serius? Belibet dikit ya. Bisa lah. Adepon harusnya sama Adepon. Neil, tahun depan, tahun 2026, pastinya ya kemarin after a very strong IBL All Indonesian, pastinya orang juga berharap banyak sama lu. Apakah lu ada pernah kebayang ingin meramaikan MVP race? Kalau itu sih, gue gak mau terlalu terpikirkan itu sih kok. Gue mau let it flow aja sih. Maksudnya bagaimana season depan tuh berjalannya bagaimana. Karena gue orangnya gak mau terlalu banyak mikir kayak jadi beban jadinya. Jadi ya udah. Gimana Tuhan mengatur jalan hidup gua ya gua let it flow aja udah. Gua bakal ambil charge itu juga. Kalau dikasih kesempatan itu ya gua bakal coba semaksimal gua. Emang misterius nih orang ya. Kayak di sosial media juga lu misterius banget sih. Kayak lu selain basket suka apa sih? Gak ada selain basket kok. Seriusan? Gua orang yang benar-benar nggak ada fokus lain selain basket. Gue tuh kayak gue ngerasa gue tuh lumayan kenal sama lu, tapi itu gue nggak tahu banyak tentang lu. Karena emang gue jujur ya, gue bukan yang tipe yang kayak apa-apa gue harus ngumbarin yang oh gue ada yang ini nih bagus mungkin buat gue umbarin ya nggak juga sih kok. Ya selayaknya gue pakai sosial media aja sih kok. Gue penasaran gitu kadang-kadang kayak dan sosial media tuh sukanya apa gitu. Selain suka pacarin atlet ya. Aduh. Itu doang. Bos, apa ini? Hal apa tentang atlet-atlet ini? Wanita atlet itu mungkin lebih kuat kali ya. Maksudnya lebih kayak kalau ditinggal-tinggal gitu. Kalau main basket gitu. Ya mungkin jodohnya di situ. Mungkin. Di situ. Udah itu aja guys, gue cuma ngomong aja. Gue nggak bahas. Gue di sini nggak bahas personal life kok. Tenang aja. Mel. Waktu itu ada satu orang cerita sama gue. Tapi gue gak tahu ini bener apa enggak ceritanya. Gue penasaran. Dia memuji sekali attitude lu. Dia bilang katanya Daniel itu kalau lihat temen-temennya gak bersihin piringnya, gak bersihin gelasnya, lu katanya bersihin buat temen-temen lu. Bener gak sih cerita itu nih? Sama di mana dulu nih? Di mana dulu? Itu Mas gue sebutin. Kayak Satria Muda deh gitu. Kayak Satria Muda, tapi gue gak enak. Ntar gue bilang anak-anak Satria Muda gak beresin piring lagi. Enggak sih, sebenarnya gini kok ceritanya. Itu sebenarnya bukan yang kayak gue nyuciin piring anak-anak juga enggak. Maksudnya mungkin itu dia pas ngelihat kali. Mungkin pas lagi ngelihat. Karena gue kan kadang tuh malam-malam suka lapar ya kok ya. Malam-malam kayak, oh kita lihat dulu di atas ada makanan apa yang bisa dimakan. Oh bisa makan Indomie atau apa. Makan. Kalau emang ada beberapa piring yang ya 1-2 piring atau 3 piring ya kalau emang gue bisa bersihin sekalian ya kenapa enggak gitu loh kok. Gue bukan yang kayak piringnya kak taruh aja kak gue aja. Enggak juga kok. Maksudnya gue enggak yang seinisiatif itu juga enggak. Maksudnya kalau ada ya 3 piring, 4 piring yang bisa gue cuci ya gue beresin malam itu. Karena mungkin kan lagi gabut juga atau apa ya sekalian. Tapi kenapa atau enggak gini deh.
Siapa yang mengajarkan lo untuk tetap punya attitude yang bagus? Bokap gue. Wah, lo. Bokap gue itu dia yang sangat menuntut gue selagi lu di luar rumah, ya attitude lu harus dijaga. Selagi lu bertemu dengan orang lain, attitude lu juga harus dijaga. Jadi jangan sampai orang lihat attitude lu tuh gak pernah diajarin di rumah gitu. Jadi kelihatannya ya keluarga lu jelek. Jadi gue di situ berpikirnya ya gue nggak mau nama keluarga gue juga jelek, apalagi di jersey gue pun pakai nama marga gue atau nama keluarga gue. Jadi gue di situ nggak mau orang berpikirnya ya gue tuh jelek gitu loh, attitude-nya dan lain-lain gitu loh. Emang gue gak pernah lihat hal yang kontroversi sih tentang lu sih. Ataupun gue gak pernah lihat kayak ada yang nge-hate lu sih, jarang banget sih. Apakah lu pernah mengalami di hate mungkin sama netizen? Gak pernah Kali kan? sih. Ada. Sekali doang kan tapi? Sekali pas lawan Dewa kemarin. Itu yang menurut gua lumayan memorable banget sih. Itu haters yang banget. Coba di breakdown dulu, mungkin ada yang gak inget mungkin momennya apa yang Ada terjadi. di game 2 semifinal lawan Dewa. Ya game 1 kita udah lihat pas lawan Dewa kita benar-benar ya dibantai habis lagi, emang ancur ya. Mungkin kita dibilangnya belum siap kayak mungkin. Di game 2 walaupun kita menang, emang di situ gue juga mungkin kurang fokus atau kayak gimana, jadi main gue juga kacau lah pas itu. Di situ banyak yang bilang kayak kebanyakan doa dari ibunya, kebanyakan Bobo gitu ya? itu. Makanya di situ yang memorable banget buat gue kok, kayak kalau lu mau nge-hate performa gue, kayak ya udah hate aja, ya itu performa gue di lapangan, tapi nggak usah bawa-bawa kayak parents gue di dalam lapangan, yang mereka datang cuma buat support gue gitu loh. Nggak ada sangkut pautnya dengan performa gue hari ini. Ya kebetulan aja emang performa gue lagi jelek mungkin ya istilahnya. Ingat Itu yang guys. memorable lah. Yo, ingat guys, doa ibu itu adalah doa terbaik. Bener kok, Bener. itu. Jadi tolong banget buat IBL fans, tolong bijak dalam bersosial media, berkata-kata atau berkomentar. Maksudnya gimana kalau misalnya ibu lu gua hate Iya. juga kan? Nggak enak juga. Pasti gak enak. Tahun depan pengen lawan siapa, penasaran? Oh, iya. Tahun depan yang paling penasaran sih kayaknya Dewa lagi gak? Dewa sih nggak terlalu. Gak terlalu mah. Lebih ke PJSM. PJSM, wow. SM sweep loh, 2-0. Tapi masih penasaran karena apalagi mereka kan masih baru lagi kan mereka. Mereka kan gabung sama Prawira, jadinya penasaran aja sih bagaimana. Maksudnya di All Indonesia mereka bisa juara. Apakah itu akan terbawa nanti di season depan ini? Jadi ya penasaran aja dengan bagaimana kekuatan mereka lagi gitu loh. Otomatis kan mereka apalagi ada Kayuda, maksudnya lebih Kayuda campur dengan Kabram. Jadi ya gimana nggak penasaran ya kok ya? Semakin jago apa mereka? Kalau yang PJ, kenapa gue penasaran sama mereka? Ya mungkin ada teman-teman gue juga di situ sih kok. Ya ada Lensun, ada Jacob. Jadi ya penasaran lawan mereka gimana? Bukan karena gak dipanggil timnas? Enggak ada. Gue itu nggak pernah berpikir kayak gue nggak dipanggil timnas, harusnya gue nggak pernah kok. Gue tetap ya stay on track aja. Ya selagi gue di Rans, gue fokus sama Rans. Tapi ada gol dong, pengen masuk timnas. Tetap ada gol. Kalau masalah gol gue, ya gue tetap pengen suatu saat tetap mendulang medali buat Indonesia, tetap mau. Dan ya represent Indonesia, siapa sih orang yang nggak ada yang cita-citanya nggak represent Indonesia di kancah internasional lah. SEA Games berikutnya gue yakin lo pasti dipanggil. Amin, semoga. Nggak mungkin Semoga. nggak, asal lo konsisten. Itu dia. Itu yang PR yang harus emang gue kerjain sih, konsisten itu. Karena gue lihat poin lo tuh up and down, up and down. Kadang-kadang single digit gitu. Kenapa susah konsisten? Mungkin menurut gue kok ya bukan ini jadi kayak alasan gue ya, tapi ini cuman pemikiran gue. Tapi gue tetap work on it itu aja. Kayak ya selagi gue kayak masih muda, mungkin gue temperamen gue juga masih naik turun, jadinya gue belum bisa konsisten buat
sampai situ lah. Mungkin tapi Bisa lah. ini cuman ya alasan-alasan biasalah kok. Gue penasaran deh, tapi kenapa lu pakai nomor 24? 24 itu sebenarnya karena angka lahir bokap gua. Oh, oke. Sebenarnya gua tuh dulu tuh di SMA itu 30. Karena dulu gue pengen jadi Steph Curry. Asik. Dulu. Siap, Dulu ya kok ya. Waktu SMP SMA kan. Nah, kan Emang dulu. ya? Dulu kan siapa sih yang nggak ngefans sama Steph Curry kan? Gue aja masih ngefans sampai sekarang. Nah, dengan segala atraksi 3-poinnya dia kan otomatis kita ngefans banget dulu. Terus masuk di beberapa kejurnas, bawa Jatim, itu gue pakai 10. Nah, 10 itu mungkin udah deh, kayaknya 10 deh. 10 ini udah cocok nih. Pas kemarin ya, kita flashback lagi ya, Mas masuk di SM, 10 udah nggak bisa dipakai. Karena emang udah dipensiunkan buat Mas Cacing dulu di SM. Nah. Jadi, nomor berapa? Berapa ya? Udahlah, 24 mungkin ya. 24 pas itu masih ada yang pakai kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu masih dipakai Kresna. Rookie barunya. Jadi gue dipinjemin 16. Tapi pas gue masuk ke kuliahan, ya emang pas pokoknya udah pindah ke Jakarta, bokap gue cuma titip pesan, pakai 24 lah. Nomor ulang tahun papa. Jadi di situ ya gue dedicate buat bokap gue aja sih kok. Papa selalu nonton? Selama season kemarin, mungkin 80% game tuh dia nonton semua. Lo kalau lagi game gitu aware gak? Bokap lu di mana? Tetap aware, harus selalu. Oke, kalau gua ada kesalahan dikit, gua lihat dia langsung reaksiin mukanya tuh udah mau kayak ini ada. Itu udah pasti. Udah pasti kok. Kan lo bilang lo ngefans sama Stephen Curry. Yeah. Tahun season depan gue challenge lo ya. Lo Apa kalau nih? lihat gue, lo 3 point di game, terus sebelum mulai masuk, lo udah harus kesana. Kali itu nggak bisa kok. Iya. Kenapa? Kalau nggak masuk, Kan viral kok. Udah viral. Daniel Salamena gagal menjalankan challenge dari Rocky Padilla. Deal? Jangan dulu. Mental gue belum seberani itu kok kayaknya. Gak apa-apa, gue sama Brian Rossum gini kok. Ntar gue ini dulu pre-game gue bilang dulu, Coach Brian, ini ntar ya, gue titip ya. Daniel mau nembak 3 point sekali, habis itu gak lihat lagi. Aman. Aduh. Bisa Brian. dipikirkan lah nanti kok. Gue sama Brian Rossum. Oke. Coach Brian ya. Perintah nih Coach. Nggak ngerti juga lo ngomong apa. Oke guys, kalau gitu itu aja podcastnya hari ini. Thank you Neil, seru banget cerita-ceritanya. Thank you so much. And guys, thank you so much sudah menonton IBL Takeover Podcast. Karena ini gilirannya Daniel yang menutup. Thank you IBL fans udah nonton IBL Takeover with Daniel Salamena. Jangan lupa pokoknya ikutin dan saksikan terus IBL Takeover di IBL TV. And see you guys at IBL 2026. Mantap. Stop. Thank you, Top. Thank you. Top. Thank you.